Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RZL Stories akan menceritakan alur film berjudul Tanah Serda Kotam. Inayan adalah anak dari petugas CBI yang jujur. Dia menjanjikan temannya untuk masuk ke kepolisian setelah dia diterima menjadi anggota CBI. Dia mau membantu karena sebelumnya temannya ini ditolak karena tak memberikan uang suap masuk kepolisian. Ternyata setelah wawancara, si Inayan ini juga ditolak dari CBI. Alhasil temannya Inayan ini bunuh diri setelah harapan masuk kepolisian itu sirna. Dan inilah kelengkapan ceritanya. Ladies and gentlemen, we ask that you please take your seats at this time as the program will begin momentarily. Thank you. Film ini berkisah pada tahun 1987, di mana ada seorang pria bernama Pandey sedang diwawancarai untuk menjadi juru tulis CBI. Tetapi setelah wawancara, dia ditolak karena tak sanggup membayar uang suap untuk pejabat yang lebih tinggi di sana. Dan cerita pun beralih kepada seorang pria bernama Inayan yang ingin sekali menjadi petugas CBI yang jujur. Ayahnya yang kebetulan pegawai CBI membantu Inayan dengan mempromosikan anaknya ke pejabat-pejabat senior untuk menerima Inayan menjadi petugas CBI dengan jabatan yang lebih tinggi darinya. Tapi mereka semua terlihat sangat acuh. Di sisi lain, Inayan mempunyai sahabat, kita sebut saja Raju. Raju ingin sekali menjadi seorang polisi. Karena itu, dia selalu fokus memikirkan bagaimana cara dia untuk masuk ke kepolisian. Hingga dia tak memikirkan pekerjaan apapun. Raju diantar oleh Inayan menemui pejabat polisi, tapi sayang, polisi itu meminta sejumlah uang yang cukup besar. Bila Raju ingin menjadi polisi, Raju bingung dari mana dia mendapatkan uang dan Inayan pun menampar polisi itu karena dia menjadikan pekerjaannya ladang bisnis. Di saat pulang ke rumahnya, Raju dicaci maki istrinya karena dia masih pengangguran. Istrinya meminta agar Raju mencari pekerjaan sebelum dia menjadi polisi. Hal itu membuat Raju sedih dan berkata kalau dia akan mati jika cita-citanya tak terwujud. Inayan menenangkannya dan berjanji akan membuat Raju menjadi polisi tanpa uang suap. Karena sebentar lagi dia akan bekerja di CBI dan memasukkannya ke departemen kepolisian. Singkat cerita, Inayan siap diwawancara di kantor CBI. Dia pergi bersama ayahnya dengan penuh percaya diri. Di perjalanan, ayahnya berkata kalau dia ingin Inayan kelak menjadi petugas CBI yang jujur. Dia tak ingin anaknya seperti seniornya yang bernama Uttam Kumar yang korup. Ayahnya bercerita kalau dulu dia pernah menemani Uttam saat penggerbekan. Uttam meminta sejumlah uang kepada orang yang digerebeknya agar harta orang itu tak disita. Ayah Inayan sebenarnya tidak menyetujui hal itu, tapi apa daya, dia tak bisa berbuat apa-apa karena dia hanyalah asistennya. Diam-diam, dia mengeluhkan tentang kasus suap Uttam dan membuat surat tanpa nama ke departemennya. Tapi Uttam sepertinya mengetahui hal ini dan marah kepadanya. Dia takut kalau Uttam membalaskan dendam kepada Inayan di saat wawancara dengan tak menerimanya. Pada saat Inayan diwawancara, awalnya berjalan dengan baik. Tapi di saat Uttam datang dan ikut mewawancarainya, ada ketegangan di hati Inayan. Uttam tahu kalau Inayan anak dari pegawainya. Uttam mengajukan pertanyaan kepada Inayan, jikalau seniornya menerima uang suap, apakah dia akan membuat surat tanpa nama untuk melaporkannya. Inayan menjawabnya dengan kata tidak. Dia malah akan membuat surat nama dan alamatnya kalau perlu, akan memakai pas foto. Karena kebenaran harus diungkap kepada semua orang, dan dia meyakinkan akan membuat seniornya yang korup itu dipecat dari departemennya. Hal itu membuat Uttam terpancing emosinya, tapi dia masih tersenyum. Dia mengatakan sebuah pepatah kepada Inayan, kalau jangan mencoba menyelam tanpa tahu kedalamannya. Dan benar saja,
Utam membalaskan dendam dengan sengaja menolak dan mempermalukan Inayan saat itu, yang akhirnya dia ditolak masuk ke CBI. Sebelum pergi, Inayan mengatakan sebuah pepatah kalau yang berkuasa menindas yang lemah, tapi yang berkuasa akan ditindas oleh yang maha kuasa. Belum puas dengan itu, Utam berkata kalau dia akan menerima Inayan jikalau ayahnya meninggal, dan Inayan akan diterima menggantikan ayahnya dengan pekerjaan yang sering ayahnya lakukan, yaitu membuatkan teh dan membukakan pintu mobilnya. Perkataan itu menjadikan hinaan baginya. Utam menambahkan kalau ayahnya harus menyetorkan uang bila anaknya ingin bekerja di departemennya. Inayan pulang dengan keadaan lusuh. Ayahnya sudah menyangka kalau Inayan akan ditolak. Mendengar perkataan ayahnya, Inayan mengingatkan Raju yang akan mati jika Inayan tak masuk ke CBI. Inayan bergegas ke rumah Raju dan melihat Raju yang sudah setengah gila karena istrinya kabur yang tak tahan dengan Raju yang belum mendapatkan pekerjaan. Raju menanyakan apakah Inayan lolos menjadi CBI, tapi ia menggelengkan kepalanya yang membuat Raju kecewa dan berkata kalau seharusnya waktu itu dia memberikan uang suap untuk masuk ke kepolisian. Raju menjadi semakin tak stabil dan memutuskan terjun dari balkon. Menyaksikan sahabatnya mati mengenaskan, Inayan bersedih. Dia menangis meratapi nasib sahabatnya yang punya talenta masuk ke kepolisian, tapi tidak diterima karena uanglah yang berbicara. Menurutnya, Raju bukan bunuh diri, baginya itu pembunuhan. Semua yang berkuasa membunuh sahabatnya yang membuat dia memutuskan untuk membalaskan dendam. Di saat itu, dia memutuskan untuk merampok orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang mencuri uang rakyat alias korup, dan menyembunyikan uang hitamnya. Dia merekrut beberapa orang untuk membantu misinya, yaitu Meena Devi, Evi, Murli Kumar, dan Mutu. Mereka semua adalah orang yang tak punya pekerjaan dan siap membantu Inayan dalam hal apapun, termasuk menjadi anggota CBI gadungan. Inayan merencanakan untuk menggeledah rumah menteri yang dikenal korup. Di aksi perdananya, Inayan dengan meyakinkan menelepon kantor polisi dan memberitahukan kalau petugas CBI akan menggeledah rumah menteri dan meminta ditemani ke sana. Singkat cerita, kelompok Inayan bertemu dengan polisi tersebut. Dia bernama Vital Rao. Vital sempat menanyakan surat penggeledahan dan Inayan pun memberikannya. Setelah ditanyakan aslinya, mereka bergegas ke tempat menteri. Di sana menteri sedang melakukan pemotretan yang dilakukan oleh Madu yang masih tergabung ke kelompok Inayan. Sampainya di rumah menteri, Inayan memperkenalkan dirinya sebagai Utam Kumar dan Meena Devi sebagai Jhansi Rani. Inayan seakan menghipnotis mereka dan mengaku kalau mereka dari CBI yang dikirim khusus untuk menggeledah rumahnya yang diyakini menyembunyikan banyak uang hitam. Awalnya mereka tak menemukan apapun, tapi Inayan mencurigai tembok yang rapuh oleh foto leluhur menteri. Di saat diperiksa, benar saja uang itu disembunyikan di sana. Inayan pun mencari lokasi yang dicurigai. Ternyata uang masih ada di tempat itu. Mereka memasukkan uang dan emas milik menteri ke dalam peti untuk dijadikan barang bukti kalau menteri menyembunyikan semua harta hasil korupsinya. Menteri mencoba bernegosiasi untuk memberikan sebagian uangnya agar hal ini bisa diselesaikan secara diam-diam. Tapi Inayan menamparnya dan berkata kalau mereka tak bisa disuap, yang membuat Inspektur Vital kagum dengan pegawai CBI yang tak bisa disuap. Setelah mereka mendapatkan semua uangnya, mereka pergi dengan meyakinkan. Di tengah perjalanan, Meena Devi menangis karena baru pertama kali ini dia melakukan pekerjaan yang begitu menegangkan. Inayan keluar dari mobilnya dan terlihat sangat senang, begitupun para anggotanya. Tapi mereka merasa kalau Madu tertinggal di sana, yang membuat Meena Devi gelisah karena penipuannya akan terbongkar. Padahal Madu sudah berada di dalam mobil dan di saat itulah Inayan jatuh cinta kepada Madu pada pandangan pertama. Ternyata Madu juga adalah seorang penipu. Dia meminta agar temannya membantunya dalam melakukan aksinya, tapi temannya menolak, yang akhirnya Inayan menghampirinya dan menawarkan dirinya untuk membantu. Ternyata Inayan disuruh untuk menjadi orang cacat
agar mereka dikasihani dan mendapatkan uang dari orang-orang yang berkunjung ke kuil. Madu melakukan itu semata-mata untuk menghidupi keluarganya yang memberikan tempat tinggal di saat dia kecil. Dia telah menganggap keluarga itu seperti keluarganya sendiri, yang membuat Inayan semakin mencintai Madu. Di malam hari, Mutu menghubungi Inayan dan berkata sudah beberapa hari kejadian itu tak ada kabar berita tentang penggerebekan palsu itu. Inayan senang mendengarnya dan meminta agar Mutu menjaga hasil jarahannya dengan baik dan mengatakan kalau mereka akan bertemu di pernikahan anaknya Mina Devi. Di tempat lain, Utan ditegur atasannya dan bertanya apakah dia melakukan penggerebekan tanpa izinnya karena penggerebekan dilakukan atas namanya. Utan bingung dan tak mengerti siapakah orang yang mengaku-ngaku dirinya. Utan mendatangi rumah menteri dan terlihat menteri stres karena kehilangan semua uangnya. Utan menegur Inspektur Vitel yang tak teliti menjalani tugasnya. Ternyata Vitel adalah inspektur baru yang tak tahu siapakah Uttam Kumar yang sebenarnya. Dia melihat surat perintah seperti asli. Uttam menjelaskan kalau CBI tak berhak merampas emas dan perhiasan. Yang ada itu hanya tugas pajak penghasilan. Uttam menghina Vitel dan menyebutkan bodoh, dan karena kesalahannya dia harus selalu membantu Uttam karena hanya dialah yang tahu wajah para penipu itu. Uttam juga mengumpulkan semua pegawainya dan berkata bila dia menghubungi mereka semua meminta bantuan atas nama CBI, mereka harus segera melaporkannya. Dan ternyata kelompok Inayan menginjakan kakinya ke Hyderabad untuk melancarkan aksinya di kota tersebut, menjarah orang-orang yang tidak taat pajak. Sebelum aksinya dimulai, mereka berkumpul merencanakan tugasnya masing-masing. Dan akhirnya aksi pun dimulai. Tapi di saat mereka akan menggerebek targetnya, mereka mendapati kalau rumah target sudah digeledah oleh yang lainnya. Ternyata mereka petugas pajak yang asli. Hyderabad, mereka merasa kikuk dan terlihat tegang ketika petugas itu meminta surat izin penggeledahan. Tapi Epi menjelaskan dengan tegasnya kalau mereka salah masuk rumah yang harusnya lantai 2. Mereka pun pergi dari sana tanpa dicurigai. Mereka masuk ke rumah target kedua dan memperkenalkan dirinya sebagai Uttam Kumar dari pajak penghasilan. Mereka langsung menggeledah rumah itu, tapi tak ditemukan apapun. Tak ada sedikit pun uang tersimpan di tempat itu. Dan ketika mereka keluar rumah, terlihat sebuah toko mencurigakan. Inayan ingin memeriksanya, tapi mereka menghalanginya, dan terjadilah perlawanan yang membuat Inayan menghajarnya. Setelah dibuka, kardus itu berisi uang. Uang disita oleh Inayan dan lagi-lagi dengan meyakinkan mereka mengaku kalau mereka dari petugas pajak penghasilan. Mereka segera pergi dari sana dengan membawa uang-uang tersebut. Dengan hasil uang jarahannya, Mina Devi berhasil meninggalkan anak gadisnya dengan mewah. Dia melakukan penipuan itu demi anak-anak perempuannya agar bisa membiayai pernikahannya kelak. Inayan mempergunakan uang-uang itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Siapa saja yang ingin masuk menjadi pegawai pemerintah yang harus menyuap, Inayan berikan. Dan Inayan meminta setelah mereka masuk, mereka harus bekerja dengan jujur dan memusnahkan korupsi-korupsi dan suap menyuap. Inayan sengaja memasukkan pemuda-pemuda yang tak berpunya untuk menjadi pegawai pemerintah. Dengan begitu, dia lebih mudah untuk menghancurkan para koruptor. Di kantor CBI, atasan Uttam Kumar dengan aksi penipuan yang mengatasnamakan CBI lagi, dia akhirnya menunjukkan seseorang yang bernama Krishna Viswa untuk menyelidiki kasus ini. Krishna Viswa adalah petugas Interpol yang jujur dan tak suka kejahatan siapapun yang melakukannya. Pernah ada anak polisi yang memperkosa seorang gadis dan petugas polisi itu memohon kepada Krishna agar anaknya dibebaskan dan dia sanggup memberikan apa saja kepada Krishna. Tapi Krishna malah menembak anak polisi itu dan memberikan pistol itu kepada ayahnya seakan-akan ayahnya lah yang menembaknya. Lalu ia berkata ke semua orang kalau ayahnya lah yang menghukum anaknya yang sudah berbuat dosa. Dia juga meminta agar semua polisi memberikan hormat kepada polisi itu karena perbuatannya patut dipuji, yang akhirnya polisi itu dipromosikan jabatannya. Dengan berbisik, Krishna berkata kalau dengan cara ini
dia tidak akan dipermalukan, malah dia akan dinaikkan jabatannya karena pikir semua orang tindakan polisi itu benar. Polisi itu tak bisa apa-apa setelah semua bertemu dengan Krishna dan sepakat untuk bergabung. Krishna merasa janggal karena tak ada korban penipuan yang melaporkan hal ini kepada polisi, dan Uttam pun menjawab kalau mereka tak ada bukti. Inspektur Vital menyarankan agar kasus ini dimuat di koran, dan Krishna pun setuju. Keesokan harinya, Inayan melihat berita itu. Di kantor polisi, Vital menemukan berkas milik Meena Devi, dan dia ingat betul dengan wajahnya. Dia melaporkan kepada Uttam kalau salah satu anggota dari penipu itu adalah Meena Devi. Setelah melacak alamatnya, mereka menyuruh agen pergi ke rumah Meena untuk berpura-pura memperbaiki telepon rumahnya, padahal dia menyimpan alat penyadap di telepon itu. Setelah beres, Meena menelepon Inayan. Awalnya, Inayan tak mengangkatnya karena dia tahu sekarang mereka sudah diketahui dan polisi pasti sedang memburunya dengan cara apapun. 2 kali telepon itu tak diangkatnya. Inayan takut percakapannya disadap, tapi setelah mendapatkan ide, dia menelepon Meena. Dan benar saja pembicaraan mereka disadap oleh kepolisian. Inayan berkata kalau dia akan melakukan aksi besar-besaran dengan merampok orang-orang yang menyimpan uang hitamnya. Inayan menambahkan kalau tak ada yang mengeluh bila mereka merampok para koruptor yang menyimpan uang hitamnya karena mereka pun takut kejahatannya terbongkar. Meena bingung dan bertanya apa maksud perkataan Inayan. Inayan menjelaskan ada buaya di CBI dan Departemen Pajak Penghasilan. Tak ada karyawan di sana yang jujur. Buktinya, mereka tak meloloskan orang-orang baik yang ingin bekerja di sana tanpa uang suap. Malah orang-orang bodoh yang punya uang yang diterima. Hal itu membuat Krishna bingung dengan apa yang dikatakan Inayan. Juga terlihat Uttam panik, takut rahasianya terbongkar. Setelah melacak alamat telepon Inayan, polisi mencoba menggerebek rumah Inayan. Tapi Inayan sudah pergi dari sana. Polisi juga mendatangi rumah Meena dan rumahnya pun kosong. Ternyata Inayan berada di sebuah gedung. Di sana terlihat para pejabat diculik. Inayan memberikan mereka masing-masing sekantong uang untuk memasukkan para kandidat yang layak yang ingin masuk ke departemen mereka. Dalam arti kata, Inayan yang menyuap para pejabat itu untuk tidak menerima suap dari para kandidat yang layak. Di tempat lain, kelompok Inayan berkumpul. Mereka semua ketakutan kalau mereka tertangkap. Mereka mendesak Inayan untuk mencari jalan keluar. Dan akhirnya, Inayan mempunyai ide dan mendatangi percetakan surat kabar dan memasang iklan dengan kalimat kalau CBI memerlukan 30 kandidat terbaik untuk diwawancara. Berita itu tersiar kepada para pemuda miskin lulusan terbaik dan pengangguran yang ingin mencoba ikut wawancara. Mereka berbondong-bondong mendatangi tempat di mana diadakan wawancara pemilihan anggota CBI. Terlihat Pandey yang ada di awal film tadi ikut dalam wawancara tersebut. Setelah itu, hasil seleksi diumumkan kalau mereka merekrut 30 orang untuk menjadi anggota terbaik di CBI dan mengumumkan kalau besok adalah ujian praktek pertamanya untuk melakukan razia. Semua yang terpilih mendapatkan gaji pertamanya dan identitas CBI yang sudah dibuat oleh kelompok Inayan. Terlihat semua yang terpilih sangat bahagia karena cita-citanya menjadi anggota CBI tercapai. Tak terkecuali Pandey, dia menangis karena impiannya menjadi kenyataan. Inayan mengingatkan kalau razia ini bersifat rahasia yang tak boleh diungkapkan kepada siapapun. Tapi karena senangnya, salah satu orang tua kandidat menelepon kantor Krishna dan berkata kalau dulu dia meminta dirinya untuk memasukkan anaknya ke CBI, tapi dia tak kunjung masuk juga. Dan sekarang, lewat wawancara CBI langsung, anaknya terpilih dan Krishna tak usah melakukan apapun karena anaknya sudah diterima di CBI. Krishna yang mendengarnya bingung dan langsung menghubungi Uttam. Lalu mereka merencanakan sesuatu. Akhirnya mereka mendatangi tempat diadakannya wawancara itu dan polisi mengetahui kalau para penipu itu pun menginap di sana. Mereka mendatangi kawan-kawan Inayan dimulai dari Meena Devi, Evi, dan Muli Kumar dan juga Muthu. Kebetulan Inayan tak ada di sana. Dia menemui Madhu. Madhu khawatir dengan aksi Inayan sekarang, tapi Inayan berkata kalau ini akan menjadi yang terakhir kalinya.
dan setelah itu dia akan menikahi Madhu. Di hotel mereka mendesak Mina dan bertanya tempat mana yang akan ditargetkan mereka. Dengan terpaksa, Mina mengatakan kalau targetnya adalah toko emas. Mereka mengancam teman-teman Inayan agar menjalankan aksinya sesuai rencana dan jangan ceritakan ini kepada bosnya. Yang akhirnya penggerebekan pun tiba. Uttam dan Krishna beserta kepolisian mendatangi toko emas yang dimaksud. Mereka menjelaskan kepada pemilik toko emas kalau akan ada penipu yang mengatasnamakan CBI dan mereka akan menjebaknya. Mereka meminta agar pemilik toko mengganti emas asli dengan yang palsu dan biarkan emas yang asli diamankan di bawah pengawasan mereka. Mereka menyuruh Vital membawa emas asli untuk disimpan di tempat yang aman. Di tempat lain terlihat Krishna bekerja sama dengan para preman untuk mengawal Vital yang membawa semua emas yang dibawanya. Uttam juga berjaga di sekitar toko emas untuk menangkap para CBI palsu. Inayan bersama temannya siap mendatangi target yang dimana raut muka mereka terlihat ketakutan. Di luar, para anggota baru yang direkrutnya menaiki bus dan bersiap ke toko emas yang dimaksud. Inayan menjadikan Pandey sebagai ketua dari 30 anggotanya. Yang membuat Pandey senang, Inayan meminta agar Pandey menunggui Inayan datang. Mereka semua pergi menuju ke tempat itu. Singkat cerita, Pandey beserta kawan-kawannya tiba di tempat itu. Tapi mereka tak langsung masuk. Mereka berada dalam bus menunggu instruksi dari Inayan, yang membuat Pandey merasa bosan dan turun dari bus. Uttam yang melihat Pandey memanggilnya. Dengan percaya diri, Pandey menghampiri Uttam dan berkata kalau dia adalah petugas CBI. Uttam berpura-pura tidak tahu dan terus menggali informasi dari Pandey. Yang ternyata bos penipu sepertinya belum datang. Uttam menghubungi Vital dan menanyakan apakah barangnya aman. Tapi tak disangka, ternyata Vital selama ini bekerja sama dengan Inayan. Dia mengata-ngatai Uttam kalau dirinya orang yang paling bodoh. Radio komunikasi pun tersambung dengan Inayan yang ternyata tidak pergi ke toko emas, melainkan menunggu Vital di sebuah tempat. Inayan mengatakan pepatahnya yang berisi kalau penguasa menindas yang miskin, tapi penguasa akan ditindas oleh yang maha kuasa. Percakapan mereka terdengar oleh Krishna, yang akhirnya Krishna menyuruh preman menabrak mobil Vital. Uttam mengatakan kepada Pandey kalau bosnya sudah melakukan razia, yang akhirnya Pandey marah. Di tempat lain, mobil Vital ditabrak oleh preman yang dibayar oleh Krishna dan Inayan berlari menyelamatkan Vital. Kaki Vital terjepit dan terjebak dan tidak bisa keluar dari mobilnya. Inayan mengajar semua preman-preman itu dan teman-temannya yang menyelamatkan emas-emas asli yang dibawa oleh Vital. Semua berhasil kabur dengan mobilnya, tapi Vital dan Inayan berlari ke sebuah pabrik yang kosong. Krishna dan pasukan polisi mengepung mereka berdua. Inayan menjelaskan kalau dia tahu Krishna adalah petugas yang jujur. Dia juga berkata kalau dia hanya melakukan razia yang dihapus dari daftar dan dilindungi oleh pegawai pemerintah yang korup. Lalu Uttam pun datang. Inayan membongkar kalau Uttam salah satu dari petugas yang korup. Uttam mengelak dan menyuruh Krishna menembak mereka berdua. Tapi Inayan berteriak bila Uttam mencoba menembak Inayan dan Vital, semua polisi di sana tak boleh tinggal diam. Dan pasukan polisi itu pun siaga nyatanya ke arah Uttam. Uttam dan Krishna bingung, yang ternyata pasukan polisi itu adalah polisi-polisi yang masuk departemen kepolisian dengan bantuan Inayan. Di saat Uttam kekeh mengacukan pistolnya kepada Inayan, pasukan polisi itu pun menembak tangan Uttam. Mereka menakut-nakuti Uttam dengan tembakannya yang membuat Uttam ketakutan. Di saat itulah Krishna mengerti apa dan untuk siapa Inayan melakukan semua ini. Krishna menawarkan pekerjaan kepada Inayan di CBI untuk merazia orang-orang yang korup impian ayahnya Inayan. Tapi Inayan menolak karena dengan seperti ini dia pun bangga bisa membantu para pemuda tanpa keterikatan dengan jabatan. Dia berkata kalau dia hanya ingin para pegawai pemerintah jangan lagi meminta uang suap kepada para pemuda yang punya talenta di bidangnya, karena jika begitu dia akan melakukan hal yang sama seperti ini lagi. Krishna berkata kalau begitu dia akan menangkapnya.
Inayan menjawab, silahkan saja kalau dia bisa. Karena dia dilindungi oleh polisi-polisi yang jujur yang ia masukkan ke departemen kepolisian yang membuat Krishna tak bisa berbuat apa-apa karena pasukan polisi di sana memihak kepada Inayan dan kelompoknya. Sebuah tim yang melakukan acara yang salah demi kesejahteraan semua orang. Dan film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video RZL Stories selanjutnya.